Oke, kita lanjutkan lagi, Mas Reza. Siap. Menjelang kematian. Nah, ini ngomong soal menjelang kematian nih. Iya. Kan Mas Reza udah mempelajari dunia Zen gitu ya. Katanya orang meninggal itu bisa moksa. Tipsnya apa sih kalau versi Zen pada saat detik-detik menjelang terjadinya kematian itu kita harus gimana sih? Iya. Oke. Oh, ini asik nih. Tema menarik. Pertama harus klarifikasi dulu, tidak ada yang disebut kematian. Oke, tidak ada yang disebut kematian. Sip. Yang ada umum kan iya. mati gitu ya. Saya berkali-kali soal diskusi sama orang soalnya, dan saya bilang nggak ada yang meninggal. Meninggal itu kan berarti lenyap. Nggak ada yang lenyap. Berubah iya, maksudnya tubuh berubah dari ini jadi bangkai atau dibakar gitu. Tapi eksistensi kesadaran itu tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Ada aliran baru nih dalam filsafat itu panpsikisme ya. Itu menarik, saya pernah nulis soalnya. Jadi sekali lagi, kesadaran Hendra, kesadarannya Reza itu nggak akan pernah hilang. Nggak akan pernah hilang. Nggak akan pernah. Karena nggak pernah lahir. Nggak pernah lahir. Dia selalu ya? ada. Oke. Ada tuh berarti ada. Karena tidak ada waktu. Waktu juga ciptaan pikiran. Berapa jam, berapa menit itu kan kita aja semana-mana sekarang jam 7 itu kan semau kita sendiri. Ya. Tanya kucing di bawah, ada nggak jam 7? Ada waktu boker, waktu makan gitu. Itu kan buatan kita doang. Oke, Mas. Masa lalu juga nggak ada, masa depan juga nggak ada. Jadi di mata, makanya saya ngomong gini, ada ajaran yang sifatnya relatif. Yang tadi yang ngomong moralitas, harus latihan, harus belajar kesadaran itu sifatnya relatif, karena dia di dalam dunia yang berubah itu ajaran yang sifatnya absolut mutlak. Iya. Itu hening. Ada, tidak ada waktu, tidak ada yang lahir, tidak ada yang mati. Kalau ngomong di level absolut nggak ada yang bisa diomongin, kita diam aja. Hening. Jadi sangat hening. Nah, tapi kembali lah, karena kita ngomong di dunia relatif gitu kan, dengan ruang dan waktu, deadline, dualitas gitu ya, subscriber, AdSense segala macam itu kan dunia relatif ya. Ya kita mainkan lah. Jadi tidak ada dari kacamata absolut ya, yang real nggak ada yang mati, nggak ada yang hidup, nggak ada aku, nggak ada kamu, yang ada apa? Kalau di Zen yang ada apa? Gitu. Jawabannya kosongan ini ya, ibaratnya. Kekosongan yang sadar. Nyebut kosongan juga salah, tapi alat bantu. Iya. Kekosongan yang sadar itu saya pikir konsep yang cukup terbuka gitu loh. Jadi kita dengar itu langsung. Tapi kalau ngomong ya ada hanya Tuhan, langsung bikin ini imajinasi. Tuhannya galak nggak ya gitu. Atau Tuhannya tangannya ada berapa nih gitu. Atau Tuhannya jenggotan apa klimis ya gitu kan. Lalu mulai hayalan. Tapi kalau kita ngomong kekosongan yang sadar, lumayan bersih kan, Nah gitu. Nah, tapi apa yang bisa dilakukan ketika momen perubahan terjadi ya? Dan banyak orang mati dalam tanda kutip. Banyak orang mengalami, kita pakai kata meninggal lah ya, biar di dunia relatif ini ya. Supaya lebih gampang juga, dan waktu kan soalnya. Kalau saya ngomong, ketika kita mengalami perubahan yang terjadi pada tubuh ini kan, capek juga. Ketika kita ngomong meninggal, kan ada transisi kan. Jadi orang tuh nggak langsung mati. Ini saya pernah diskusi agak berat nih dengan dosen saya juga ya. Baru minggu lalu kita ketemu, mungkin nanti ketemu lagi lah. Mungkin dia nonton kali suatu saat. Saya kirimin linknya lah. Iya. Jadi ada analogi bagus ya. Pohon kalau sudah miring ke kiri, ketika ditebang jatuhnya kemana? Kiri. Nggak mungkin ke kanan kan? Jadi kalau ingin mati dengan tenang, ya hiduplah dengan tenang. Hidup dengan tenang tuh maksudnya gimana? Tadi pohon udah miring kiri, tebang, nggak mungkin jatuh ke kanan. Kecuali kita di alam semesta paralel multiverse ala Doctor Strange ya. Gitu. Tapi kalau di alam semesta yang ini yang kita hidup ini begitu pula orang kalau ingin mati dengan tenang, ya hidup dengan tenang. Nah, pertanyaannya bagaimana hidup dengan tenang? Kita kembali ke diskusi awal tadi. Di sini pentingnya ajaran relatif tadi ya. Nah, yang gradual enlightenment tadi. Itu saya memang penganut Zen, tapi saya tidak menghakimi yang ini lebih rendah. Ini perlu, banyak orang masih terjebak di sini soalnya. Nggak usah ngomong pencerahan, orang masih maling gitu. Hidup masih nyolong, kita nggak usah ngomong pencerahan atau pembebasan dulu karena dia masih ngerugiin orang lain. Jadi itu dulu dibersihin gitu. Yang hidup dengan tenang berarti apa? Ya itu tadi. Jangan nyolong, jangan bohong. Boleh minum tapi jangan mabok-mabokan, apalagi ngajak orang berantem. Jangan main-main seks, memperkosa orang sembarangan gitu ya. Terus apalagi tadi, jangan, ya itulah,
moral dasar tadi ya. Kalau di Buddhis itu sebenarnya Pancasila, 5 sila dasar tuh. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, dan tidak main-main seks sembarangan, ganti-ganti pasangan. Hari ini 2, besok 6 gitu kan. Gimana mau tenang gitu. Ada juga encok di begini. Orang mikir, wah gila nih ganti-ganti pasangan. Bukannya enak, encok. Pegel ya gitu. Jadi hidup dengan tenang. Lalu setelah ini 5, lalu punya ritual meditasi. Ya kalau nggak bisa yang aneh-aneh, mungkin belum belajar, duduk setengah jam, ngamati nafas atau dengerin suara. Jadi memperhatikan objek netral. Nah itu terus belajar teori transformasi kesadaran dan jantung hati saya. Ya belajar prinsip-prinsip dasar lah. Bahwa aku bukan pikiranku, bahwa diri kita yang sebenarnya ini adalah kekosongan yang sadar. Nah itu kalau dibangun tuh habitnya, itu menjadi habit ya, bukan cuma sekali belajar lalu lupa. Dibangun menjadi sebuah, akhirnya menjadi bagian dari keseharian, jadi karakter kan, hidup jadi tenang. Nah kalau hidup jadi tenang, lalu mati dengan tenang. Nah kalau matinya tenang banget ya moksa. Oke. Saya dapat sudah dari tradisi Tibetan ya, Tibetan Book of the Dead itu loh. Itu saya baca dan saya sempat diskusi sama teman. Jadi kalau orang tadi hidupnya banyak gelisah ya, banyak menderita, suka bohong, suka nyolong, suka bunuh orang, suka memperkosa, fufafa gitu ya, kan hidupnya gelisah gitu. Menjadi finalis tokoh terkorup di dunia itu kan, aduh, kayaknya gimana mau tenang? Lahirnya ketika meninggal juga dalam keadaan, aduh anakku belum dapat kerjaan, belum jadi gubernur. Dan akhirnya nyangkut. Nah, seperti di pohon, kalau sudah jatuh kiri, terbang. Jadi orang yang hidupnya penuh kegelisahan, penderitaan, ambisi sempit ya, kerakusan, keculasan, mana capek nggak sih? Kadang-kadang aku tuh kasihan loh sama tadi itu pembangun pagar laut dan pencipta fufafa itu. Ada rasa kesal juga, cuma lebih ke kasihan. Apa sih yang ada di hatinya gitu? Kita nggak ngeritik orangnya, tapi ngeritik perilakunya. Iya. Harusnya ya udahlah selesai gitu. Jadi negarawan gitu berarti. Iya, ya kosong aja. Iya, kosong aja. Ya udah, tema lain lah. Itu ngaji revolusi. Nah, orang kalau tadi hidupnya penuh kecelasan, ketika dia meninggal ya habitnya itu yang akan membawa dia. Dan itu aut-autan itu. Sekali lagi ini kita ngomong logika aja ya, logika. Kalau di Tibetan Book of the Dead itu diceritakan, aku tertarik tradisi ini kenapa? Karena logis. Nggak bumbunya nggak macam-macam itu. Kan kalau tradisi lain ada orang bersayap datang, wah itu kan itu mulai oke. Atau neneknya nanti datang, neneknya emang nggak ada kerjaan lain, saya jemput lagi. Jadi ada banyak bumbu lah. Tapi kalau Tibetan Book of the Dead itu lumayan logis. Nah, ketika kita hidup dengan kegelisahan, keculasan, kebohongan, ketika meninggal itu yang akan kita bawa. Ya kita menderita, itu yang disebut neraka. Jadi neraka itu state of mind yang kita bawa. State of mind yang kita bawa ya. Iya. Yang lahir dari habit, dari kebiasaan. Iya, tahu. Konsep resminya disebutnya karma sebenarnya. Tapi karma kan orang takut karma gitu. Karma itu sebenarnya habit, kebiasaan yang kita bangun. Misalnya saya doyan makan nasi goreng gitu, akhirnya saya jadi gendut. Itu karma. Ya habit. Coba saya makan sayur-sayuran. Tumbuh 2 gigi dong. Jadi kelinci dong. Gak bercanda. Aduh. Iya, itu habit yang kita bangun. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang kita... ya, Mas Risa ini teman-teman ya. Itu efek dari high tiap pagi sama malam itu. Oh gitu ya. Bercanda mulu. Kadang-kadang bercandanya jorok gitu kan. Makin jorok makin ketawa gitu. Tapi kalau di sini agak nggak jorok. Tapi Mas, ini kalau dalam perspektif Mas Reza ini ya, kadang kan orang setelah meninggal gitu ya, keluarga kadang merasa, aku melihat ibu kayak gitu ya. Itu tuh gimana Mas tentang kehidupan sesudah mati gitu? Artinya gini, pertanyaan singkatnya, orang yang sudah mati itu bisa apa sih gitu kira-kira? Nggak bisa apa-apa, udah mati. Nggak bisa apa-apa. Sekali lagi ya, karena saya latar belakang rasional logis. Jadi gini, relasi kita dengan keluarga itu relasi tubuh kan. Kayak saya sama ibu saya, bapak saya lahir dari sperma dan ovum bapak ibu saya. Jadi relasi tubuh, ketika tubuh udah nggak ada, saya udah nggak ada relasi sama mereka. Iya dong. Kalau kita ngomong logika ya, saya nggak mau pakai bumbu macam-macam, tradisi macam-macam. Ada loh yang mendoakan lalu dikirim duit. Nah itu saya rasa lebih ke penghiburan buat dia sih. Tidak ada fakta objektif di sana. Tapi sekali lagi, jadi hubungan saya dengan ibu saya, dengan bapak saya, dengan kakak saya hubungan darah. Ketika tubuh darahnya udah nggak ada, ya berarti relasinya sudah berbeda gitu.
apakah boleh berdoa? Ya boleh, tapi lebih untuk menghibur saya dan keluarga lah, karena belum bisa orang mikir ke arah itu. Iya, iya, iya. Ya kadang-kadang saya juga masih kangen sama ibu saya, tapi bukan karena ibu saya ada di rumah gitu. Itu walaupun muncul itu ciptaan pikiran saya aja. Jadi karena saya begitu kangen, begitu obsesi, lalu memunculkan gambaran itu di rumah saya, tapi itu ciptaan pikiran aja. Jadi itu terjadi pada semua case orang melihat hal-hal gaib itu murni karena proyeksi dari pikiran. Persis, kata proyeksi itu bagus. Karena orang sadar nggak sadar menginginkan sesuatu, diproyeksikan lalu soal itu timbul. Terutama dalam soal penampakan ini ya, proyeksikan. Dan faktornya macam-macam ya. Oke. Psikologis, sosiologis, ekonomis juga. Nggak punya duit lagi mungkin, lalu lihat macam-macam gitu. Dan ini menarik ya, saya kan SMA dulu pernah ada histeria massal gitu. Orang teriak-teriak, wah, ngeliat setan, wah, karena pernah ada yang meninggal di sekolah, lalu dilihatnya main basket meninggal. Tapi itu kejadian pasti selalu sebelum Eptanas. Kenapa pada saat liburan, dulu kan masih Cawu ya? Iya. Pas liburan Cawu nggak ada yang histeris ya? Pada saat kita lagi Eptanas. Iya, pada saat kita lagi pentas seni gitu ngundang tamu, nggak ada tuh yang histeria, semua senang. Begitu mau UAN, Eptanas, semua pada histeris. Ternyata ya kayak sekolah saya masih mistik ya. Oh, didoain satu-satunya nggak mempan lah didoain. Karena kurang gizi, kurang tidur, stres, ditekan sama orang tua, harus masuk universitas negeri, harus masuk ke beasiswa ke luar negeri segala macam. Nggak ada waktu hiburan, nggak bisa ngelola stres, akhirnya histeria. Satu orang histeria nular. Itu menurut saya. Jadi lalu apakah ada gunanya mendoakan orang yang sudah meninggal? Sekali lagi, untuk orang yang meninggal sebenarnya buat saya ya nggak ada. Buat yang ditinggalkan ya jelas. Mungkin kangennya sedikit terobati, atau bisa berduka bersama, itu kan penting ya. Jadi saya sedih, teman saya empati ya. Berempati bersama, berduka bersama, karena berduka bersama tuh enteng. Kalau berduka sendiri kan di kamar tuh kangen. Iya, tapi kalau bareng-bareng ya kita kangen papa ya gitu. Oke. Gitu. Itu sangat berguna. Proyeksi pikiran, aku tadi nangkap ya soal proyeksi pikiran gitu. Mas Reza percaya nggak bahwa kemudian kita itu bisa mempengaruhi orang lain gitu ya dari jarak jauh dengan cara kekuatan pikiran menggunakan telepati dengan menyamakan di frekuensi tertentu gitu. Gimana Mas Reza? Nah, itu juga salah satu bagian yang saya agak skeptik ya. Soal manifestasi vibrasi itu ya, karena itu ego semua yang main ya, saya pikir. Jadi saya pengen ini, lalu saya pengen yang lain juga pengen memenuhi keinginan saya. Itu kan karena seringkali keinginan kita itu bukan keinginan kita, itu karena kita nonton film atau nonton ada iklan, jadi itu keinginan kapitalisme. Saya ingin manifest jodoh seperti Britney Spears. Referensi saya gak ketinggalan. Saya nggak update siapa sih artis yang lain, Taylor Swift. Saya pengen jodoh setelah saya manifestasi perasaan saya fokus. Nggak, that's not. Tapi itu kan ego yang main, keinginan yang lahir dari kapitalisme. Mungkin ada terwujud, tapi itu lebih seperti one in a million ya. Lalu akhirnya kan kadang-kadang kita ngomong kasusnya gini. Dari 1 juta manifestasi, 5 terwujud. 5 ini dibombastik, masuk podcast, maju rosok gitu lalu. Tapi yang ini, wah berarti kita tekniknya salah dong. Dari berapa ratus ribu itu ya. Dia kan selalu gitu, kayak jadilah entrepreneur. Lihatlah Steve Jobs, Bill Gates. Dari 1 juta entrepreneur ada 2 yang berhasil. Tapi di blow up yang ini, yang hancur-hancuran, ya itu bias statistik sebenarnya ya. Nah, lalu bagaimana soal manifestasi, soal keinginan itu sendiri gitu ya? Apakah kita tidak boleh punya keinginan gitu kan? Nah, ini masuk ke yang tadi itu. Keinginan itu berasal dari ego yang sempit, hasil konstruksi industri. Karena kebanyakan begitu ya. Saya ingin kaya, saya ingin fufafa enggak ya? Saya ingin punya mobil Porsche. Kenapa ingin mobil Porsche? Karena nonton iklan. Saya pengen jadi Raja Jawa. Pengen jadi Raja Jawa gitu ya. Karena waktu kecil mungkin diri susah, maka dia terobsesi gitu kan. Jadi kadang-kadang keinginan kita tuh bukan milik kita, itu hasil konstruksi sosial. Jadi itu sebenarnya penderitaan. Terus keinginan yang selaras dengan kehendak semesta itu bisa ada nggak? Nah ini, ketika kita menjadi kekosongan yang sadar, sesering mungkin resting, itu secara intuitif kita tahu apa yang kita mau. Kita terbimbing lah ya. Iya. Flowing aja gitu ya, semuanya serba mudah. Ya nggak mudah juga.
Harus usaha juga itu mah. Pokoknya ada ya. Jangan dibayangkan kalau udah vlogging nanti ada yang ngirim atau ada bingkisan Porsche datang. Tetap harus berusaha. Cuma lebih nggak ngoyo ya gesekannya. Karena saya tahu saya ini tidak ada. Keinginan saya itu ilusi. Saya adalah seluruh alam semesta ini bersama dengan bakteri, bintang, bulan, langit, dan galaksi. Saya udah punya semuanya, mau apa lagi gitu. Tapi kalau the law of projection, Mas Reza gimana? Itu. Saya sempat mendalam itu agak lama ya. Saya kan bukannya curiga, saya skeptik. Skeptik lalu saya belajar. Bukan skeptik lalu saya menolak, saya belajar. Kebanyakan yang ngomong itu kan manajemen guru itu loh, yang Silicon Valley spiritual industry itu kan. Yang law of attraction, law of manifestation, law of apa itu ya, macam-macam law itulah. Tujuannya supaya kaya dan bahagia dan kaya gitu kan. Tapi lupa bahwa itu seringkali itu mind trick ya, ego trick tadi. Jadi mereka guru-guru ini ya, mereka ada kebutuhan menjual produk mereka, jelas itu ya. Di Main Valley kan banyak gitu. Oh itu si vision itu tuh saya sempat belajar agak lama. Ini orang bener apa enggak sih? Saya baca kayak ada bau-bau visi gitu lah. Ini salah satu itu. Salah satu yang ingin menjualan itu dagangannya itu ya. Tapi kalau misalnya nih dalam secara pikiran, secara perasaan, kita senantiasa berada pada sebuah ketenangan, kebahagiaan, berlimpah, tidak ada sakit hati, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada merasa kekurangan. Bisakah itu kemudian dibaca oleh semesta dan akan dipantulkan sebuah? Satu itu nggak mungkin. Nggak mungkin kita senang terus. Langit tidak akan selalu cerah. Iya tuh, laut tidak akan selalu tenang. Cermin kadang-kadang ada yang ngaca. Ya. Jadi hidup yang tenang, bahagia itu tidak pernah ada, tidak ada dan tidak akan ada. Oke. Kecuali ngikutin Silicon Valley, Main Valley manajemen guru itu. Itu ada unsur penipuan sih kalau aku melihatnya. Oke. Ada unsur penipuan. Saya nggak mau bilang si vision lakian itu penipu, tapi ada unsur, ada yang tidak sejalan dengan realitas gitu. Jadi ya realitasnya ini kita no bullshit ya. Realitasnya adalah kadang kita seneng, kadang kita sedih. Betul. Kadang kita untung, kadang kita buntung, kadang kita bahagia, kadang kita depresi, kadang kita stres, kadang kita high. Ya sudah, jadilah kekosongan yang sadar yang bisa memeluk itu semua. Oke. Dan memeluk itu semua, ya itulah itu. Jadilah kekosongan yang sadar dan bisa memeluk semuanya. Memeluk semuanya, literally dipeluk. Wah, kayak kemarin tuh saya kangen banget sama salah satu mantan saya aja. Salah satu katanya. Saya kangen, seharian saya kangen gitu. Ya udah saya kangen. Ini cuacanya lagi kangen. Tapi pagi-pagi bangun udah ganti, mana bubur ayam. Bubur ayam udah lewat belum ya? Mungkin karena kekuatan manifestasi lewat bubur ayam. Bang. Ya. Udah ganti, udah nggak kangen. Pengen makan bubur ayam. Siang-siang, nanti ada mau ketemu Mas Hendra. Makan dulu cari makan dulu biar nanti nggak malu-maluin pas lagi terus lapar kan. Gitu. Jadi ya itu tadi ya. Kekosongan yang sadar itu tadi. Kekosongan yang sadar. Nah, kalau kekosongan yang sadar itu terbentuk, lalu terbentuklah habit. Habit yang tidak menolak apapun. Oke. Ini nyambung nih. Karena habit sudah terbentuk, ketika waktunya berpisah dengan tubuh, ya lebih smooth. Banyak kasus, ini yang menarik ya. Ini mungkin salah satu yang saya kagumi ya. Banyak kasus Zen Master, dia meninggal, dia duduk, dan dia meninggal. Itu. Jadi ya dia ritual pagi ya, sama murid-muridnya kan. Duduk, meninggal. Asik banget. Akhirnya hidup nggak perlu ngotot, nggak ada yang perlu ditolak, hidup penuh penerimaan, percaya penuh pada aliran tarian semesta gitu kan? Gini, mungkin yang bisa menerobos itu semua adalah kita harus hidup sesuai dengan kenyataan. Oke. Kenyataannya adalah kita adalah alam semesta. Oke. Itu bukan puisi, bukan syair mistik dari abad keberapa, fakta biologis, fakta fisika. Kuku saya ini ada matahari dalamnya. Iya. Rambut saya ini seluruh galaksi Bima Sakti dan Andromeda ini ada di sini nih. Jadi saya dan tidak ada manusia, tidak ada Reza. Saya adalah seluruh alam semesta. Kalau udah di level itu mau apa lagi? Masih mau manifestasi, loloan itu atau apa? Masih mau? Ya itu akhirnya hal-hal kecil tuh menjadi nikmat itu loh.
kenikmatan yang heboh-heboh tuh jadi ya biasa aja lah. Kita bisa menghargai sekecil apapun yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan dulu pernah ada teman nanya, "Ja, pengorbanan tuh apa sih?" Nggak ada pengorbanan. Ketika lo ngasih orang lain, itu kayak tangan kanan ngasih ke tangan kiri. Di badan yang sama. Apa yang pengorbanan? Nggak ada pengorbanan. Nggak ada pengorbanan. Tadi gue sudah berkorban untuk keluarga gue. Lo sama keluarga lo tuh sama. Jadi itu tadi, ketika kita ngasih orang lain, ya ngasih tangan kanan ke tangan kiri. Apa yang berkorban? Orang satu badan. Jadi, terhubung satu sama lain. Iya. Satu kesatuan, keutuhan hidup lah ya. Iya. Satu keutuhan hidup. Bukan hanya bumi, sampai Iya. apa yang disebut eksistensi itu dari galaksi ke galaksi ke galaksi ke galaksi ke universe ke universe ke universe mantap. universe, parallel universe, multiverse, semua dalam satu kata apa yang ada ya. Being itu tuh ya. Being itu mencakup semuanya itu. Itu terus mau lo apa lagi? Nah makanya coba pemilik pagar laut dan finalis koruptor dunia itu paham ini ya. Dia tenang aja. Iya bener. Thank you Mas Reza. Udah tenang. Keren banget. Ya makan sego kucing dikit mah, tawa ke TV, nikmatin, habis itu pulang tenang aja. Teman-teman, ini keren banget obrolan kita, nggak terasa udah hampir. Sorry 2 kembali jam. lagi. Kalau udah level itu siapa yang meninggal? Nggak ada. Nggak ada yang meninggal. Nggak ada yang lahir. Nggak ada yang lahir juga. Kalau udah di tadi ya menjadi satu dengan yang ada itu bahkan sampai yang tak kelihatan dan yang kelihatan gitu ya. Iya. Yang panca indera kita kan terbatas banget ya. Kayak di ruangannya kira cuma 3 orang, tapi kan ada level-level alam semesta ya. Itu juga bagian dari diri kita. Lalu apa yang meninggal mau apa gitu. Lalu ngapain? Ya duduk aja. Duduk dan senyum-senyum. Tidur menjadi lebih enak gitu ya. Kadang enak, kadang enggak. Iya. Kadang-kadang digigit nyamuk, kadang-kadang kedinginan kan lagi musim hujan nih, malam-malam begitu. Kenyataannya seperti ini, ya udah kita hadapin aja. Nah, memang sekali lagi itu kan konsep ya. Bagaimana tuh dibadankan jadi stabil, lalu bisa dipakai untuk nolong orang lain semua makhluk. Nah, itu PR besarnya. Iya. Tapi kan sebelum kita nolong, ya paling nggak kita udah nolong diri sendiri dulu. Karena nolong diri sendiri itu menolong semua orang, karena tidak ada diri sendiri. Jadi istilahnya ya, itu juga mungkin yang sekarang aku lagi mikir. Karena kalau kita adalah seluruh alam semesta, kita menolong diri kita, berarti kita menolong seluruh alam semesta. Iya, betul Mas, betul. Wah. Jadi buahnya apa ya? Buah dari semua ini adalah kita duduk di rumah, pinggir taman dan bahagia. Dengan itu kita sudah menolong seluruh alam semesta. Karena tidak ada sedikit pun kebencian ya jahat. Mungkin penderitaan ada, mungkin kangen seseorang atau kelilit pinjol gitu. Ya, dikit-dikit boleh lah, jangan sampai berlebihan, boleh kok pinjol, tapi kan yang penting manage kan. Kenapa jadi ngomongin pinjol? Karena banyak teman saya kelilit soalnya, saya gak kasihan soalnya. Oke, teman-teman, kita pasti banyak teman-teman yang masih penasaran pengen mendalami pengalaman-pengalaman keilmuan yang dipelajari oleh Mas Reza selama ini. Nanti kita akan bikin Zoom sukarela buat teman-teman untuk mendalami jantung hati Zen. Jantung hati Zen. Dan teman-teman yang pengen akses bukunya Mas Reza tentang jantung hati Zen, nanti juga bisa lewat Ngaji Rasul, juga bisa, harganya sukarela gitu ya. Jadi next mungkin sekitar tanggal 9, 10 atau 11 saya akan ketemu sama Mas Reza lagi, mudah-mudahan berjodoh waktunya begitu ya. Pasti akan lebih seru obrolannya gitu ya, karena ini pertemuan kita yang pertama dan mais banget, kita dapat banyak hal dari Mas Reza. Terima kasih Mas Reza, selalu menjadi peneduh, menjadi teman bagi teman-teman untuk bertumbuh.